Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 10 September. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-23. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya kepada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab, di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam pengajaran kita sebagai orang Kristiani, Yesus mengajarkan bahwa buah kasih adalah kegembiraan, perdamaian, dan kerahiman. Kasih menghendaki kemurahan hati dan teguran persaudaraan. Jika kita peduli sesama, maka kita juga akan peduli keselamatan jiwanya. Terhadap sesama kita yang tidak hanya mengatakan hal-hal yang menyenangkan saja, tetapi juga kita harus berani menegur atau menasehati supaya mereka berhenti melakukan kejahatan dan mulai berbuat baik. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam sabda Tuhan hari ini, memberikan sebuah petunjuk praktis dalam menegur sesama. Kita perlu menjaga harga diri sesama kita, terutama mereka yang kecil, yang lebih rendah daripada kita. Kita tidak boleh mempermalukan dia di depan orang banyak. Kita menegurnya dengan sikap bersahabat. Jika tidak berhasil, kita dapat meminta yang lebih bijak atau yang lebih kompeten untuk memberi nasihat kepadanya. Dan akhirnya kita mendoakan supaya
orang itu, sesama kita itu bertobat. Saudari-saudaraku yang terkasih, agar teguran dan nasihat kita ini tidak mubazir, kita perlu memeriksa diri juga, mengevaluasi diri, koreksi diri. Jangan sampai kita ini menuntut orang lain untuk berubah, tetapi kita sendiri tidak pernah berusaha untuk berubah. Itu yang disebut munafik. Jadi, sementara kita saling menjaga, kita juga harus bertobat. Kita juga harus koreksi diri, evaluasi diri, sehingga kita pun juga menjadi baik dalam hidup kita. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan, supaya Tuhan berikan sikap kerendahan hati dan kebijaksanaan dalam diri kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Dikau Maha Rahim. Hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putra-Mu. Jadikan hati kami suci, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagaikan anak yang hilang, yang tinggalkan rumah Bapa. Padamu kami pulang kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.